Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba dan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya dan Tuhan Yang Maha Esa, diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya rahasia titik bak dan rahasia titik nun. Nah, kajian tersebut terutama bagi khusus hamba yang muslim, muslimat, pada khususnya terutama kaum Islam yang sudah mendalami ayat-ayatullah yang berada di Al-Quranul Karim, terutama kaum Islam. Kami diperintah menjabarkan adanya huruf ba dan huruf nun. Huruf dua ini kan termasuk jejodon. Huruf tersebut agar mengerti semua saudaraku, di antara dua huruf tersebut adanya titik ba dan adanya titik nun. Mari dikaji bersama. Dan Allah memang sengaja menciptanya di alam muka bumi ini. Semuanya ada dua bagian. Semua ada pasangannya, semua ada gandengannya. Dua-dua tersebut. Buktinya ada bumi, ya ada langit. Ada baik, ya ada buruk. Ada benar, ya ada salah. Mari didalami, mengkaji rasa, mengenal badan seluruh tubuh ini, disebut manusia. Nah, semua manusia Allah Ta'ala sengaja menciptanya dua bagian. Sudah jelas ada kata zahir, ya ada kata batin. Zahir ini kan jelas gerakan yang nyata. Setelah gerakan zahir kan ada gerakan batin. Batin adalah gerakan yang samar, gaib, jelas cuma mengetahui masalah bumi. Sudah nyata, bisa dilihat dengan mata zahir. Namun gandengannya bumi, yaitu langit.
yang sebenarnya langit. Itu yang paling penting. Ada zahir ya ada batin. Harus diri panjenengan menghaji rasa dan mengenal ilmu hakikat. Harus diri kalian melangkah mendalami ilmu hakikat dan tauhid, menghaji rasa, mendalami ilmu tasawuf. Di situ intinya nanti, terutama panjenengan mengenal rasa. Jika sudah mengenal batin, sudah jelas ada zahir kan ya ada batin. Batin di mana letaknya? Nah, jika ingin mengetahui, mari dihaji bareng-bareng. Pertama, kami jabarkan di antara ada sebutan manusia kalau di Jawa ini. Manusia disebut manungso kalau di Jawa. Jelas sebutan itu ada mengandung makna. Ada sebutan memang zat Allah, memang sengaja pasti ada isi kandungan makna, ada maknanya. Manungso ialah manunggale sing kuwasa atau manunggaling yang maha kuasa. Jadi zat Allah itu tidak jauh, termasuk dekat dengan diri kita. Jadi zat Allah itu menghidupi zahir dan batin atau lahir dan batin. Agar mengerti fungsinya di antara zahir dan batin. Zahir fungsinya urusan di muka bumi ini, di dunia. Ada dunia, ya ada akhirat lah. Dan Allah sudah mencipta semua dua unsur, dua bagian. Semua ada gandengannya. Nah, mari dihaji yang sungguh-sungguh agar mengerti yang sesungguhnya. Diri panjenengan menghaji mendalami ilmu hakikat di situ. Hakikat itu kan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Nah, sudah jelas kan di syariat Islam, jika ingin mengenalnya akhirat, kan jelas menunggu mati esok kan. Namun jika diri panjenengan berani mendalami ilmu hakikat, lalu diri panjenengan melangkah mengikuti kajian kami, aku arahkan, aku tunjukkan, akhirat sudah di depan mata kita. Akhirat itu gandeng mereka, menurut hakikat itu gandeng, tiada renggangnya dengan dunia. Ya sama dengan ada sebutan dunia tadi lah. Sudah jelas ada bumi ya ada langit. Namun mana yang sesungguhnya langit? Kalau masih duduk di syariat Islam melihat langit Allah kan masih tengok ke atas. Namun jika diri kalian itu sudah memahami, mau belajar ilmu hakikat, apalagi diri panjenengan mau hadir ke tempat kami tunjukkan yang sebenarnya langit Allah dan yang sebenarnya bumi Allah atau alam dunia. Kami tunjukkan secara detail langit Allah dan bumi Allah. Sebenarnya diri kita ini sudah hidup
di alam dunia, ya hidup di alam akhirat. Atau hidup di muka bumi, dijelaskan, dan hidup di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hak, sudah hidup di alam dua itu. Selama hayat masih dikandung badan, diri kita sudah sampai hidup di dunia, ya hidup di akhirat, atau hidup di muka bumi dan hidup di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hayat masih dikandung badan. Tuh intinya, jika panjenengan sudah bermakrifat kepada Tuhan, mengetahui langit-langit Allah yang sebenarnya, hak, tidak menunggu mati esok, subhanallah. Apa guna ajaran hakikat? Hakikat kan yang sesungguhnya, digandeng di keilmuan Jawa dinamakan ilmu kaweruh, ilmu kasunyatan. Kasunyatan itu nyoto, nyata, tidak katanya, buktikan sendiri. Kaweruh adalah weruh. Siapa yang weruh? Nanti panjenengan tahu sendiri. Nah, marilah dikaji bersama. Ada zahir dan ada batin. Nah, pertama, kami jabarkan di antara rahasia titik bak. Nah, sudah jelas badan kita ini kan bisa bergerak. Zahir bisa mengucap, tangan bisa bergerak, lalu mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, mulut ini bisa berbicara. Ini buktinya siapa yang menghidupi, bisa bergerak, segalanya tadi itu. Itulah zat Tuhan yang Maha Esa, yang menghidupinya siapa? Tiada lagi, zat urip namanya, zat hidup, zat Tuhan yang Maha Esa. Nah, di syariat Islam, di dalam Islam kan sudah mengajarkan ada tatanan 4, ialah warisan dari beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mewarisi ajaran 4 tangga, yakni pertama adanya syariatul Islam, kedua adanya Thorikotul Islam, ketiga adanya Hakikatul Islam, keempat adanya Makrifatul Islam. Jika diri panjenengan ingin mengerti sampai lolos ke titik akhir bermakrifat kepada Tuhan yang Maha Esa, ya dilintasi 4-4-nya tersebut, mulai awal dulu. Jadi intinya diri kita ini belajar mulai di dasaran rendah dulu, seperti anak sekolah, lihat dasaran.
langsung dihaji, diberi. Mari didalami pertama adanya ilmu syariat itu. Syariat adalah pergerakan zahir, ya kan, nyata. Pergerakan zahir dinamakan olahraga ini. Ada perintah sholat syariat itu kan bergerak, zahir yang bergerak dinamakan olahraga. Itu olahraganya. Ada gerakan 7 gerakan itu di syariat Islam. Diawali pertama Allahu Akbar, gerakan yang pertama loh. Sampai diri panjenengan ruku, ada sujud, ada duduk di situ. Itu kan gerak, namanya olahraga. Diri kita ini diperintah ngolah, di olahraga ini agar sehat kan. Nah, jika tubuhnya, badannya ini sakit, dikasih apa itu, dikasih obat. Dikasih obat. Kalau masalah obat sakit zahir kan banyak obatnya, terus bisa dibeli di toko atau di apotek. Kalau masalah obat zahir, jika zahir ini sakit. Namun jika diri kita yang sakit jiwa atau rohania, tiada obatnya di toko. Obatnya ya dibawa sendiri-sendiri, obatnya masing-masing. Yang membawa ya diri sendiri-sendiri, pribadi yang membawa obatnya itu. Agar mengerti diri kula panjenengan dihidupkan oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi, diperintah untuk khalifatul bil ard di muka bumi ini, ngatur dunia seisinya ini. Zahir yang bergerak, dikasih akal, pikiran, ya kan, sudah jelas. Jadi panjenengan harus sadar, ini gerakan zahir, siapa yang gerakan? Hidup, zat urip. Di mana? Nah, panjenengan harus melangkah setelah syariat ke Torekoh, melangkah. Nah, belajar, mulai belajar, panjenengan ingin mengerti Torekoh, belajar ngaji atau sekolah kan termasuk belajar supaya mengerti. Nah, inilah tandanya diri panjenengan sudah melintasi 2 tangga, adanya syariat, lalu dilanjutkan ada Torekoh, melangkah. Nah, keimanan, ada 3 keimanan. Semua manusia dibekali 3 keimanan. Mari dilintasi 3 keimanan ini. Kalau di syariat Islam panjenengan masih duduk di iman yang pertama, yaitu nurul iman. Masih percaya. Fungsinya nurul iman ini masih percaya, hanya masih percaya saja bahwa zat urip, zat Tuhan itu ada. Ini fungsinya syariat itu. Pergerakan zahir, melakukan zikir-zikir, bermacam zikir, namun gak mau melangkah, hanya percaya
bahwa zat Tuhan itu ada. Di situ masih percaya, hanya percaya saja. Nurul iman itu masih percaya saja bahwa zat Allah ada. Di mana? Nggak tahu. Nah, ada tangga selanjutnya, ada torekoh itu mulai melangkah, imannya ya tambah. Imannya tambah ke ainul iman. Nah, bahwa percaya dirinya mulai mau belajar, ingin mengetahui, melangkah belajar, mengaji atau sekolah, itu kan termasuk belajar. Ingin mengetahui dan ingin mengerti di mana ya zat Tuhan yang Maha Esa. Pada akhirnya dirinya itu yakin, akhirnya memegang dada ini, percaya bahwa zat Allah, zat urip itu ada. Yang jelas kan, gimana huruf ba bentuknya? Nah, ini kan, ba itu adalah tempat. Titik adalah kehidupan. Jadi zat Allah kan menghidupi ya zahir ya batin. Ya inilah titik ba. Jelas zat Allah itu menghidupi karena panjenengan sudah yakin zat Allah itu ada. Namun percaya. Namun hanya percaya saja bahwa zat Allah itu ada. Nah, di mana letaknya? Nggak tahu, tapi masih percaya. Mendingan masih mau melangkah, mendingan mau melangkah, masih masih mau melangkah ke tangga selanjutnya. Jadi imannya mulai tambah, mengenal rahasia titik ba, bahwa seluruh tubuh wujud ini yang menghidupi zat Allah. Sudah jelas Allah itu hidup di alam nyata, ya hidup di alam samar. Menghidupi di alam nyata, ya menghidupi di alam samar. Nah, jika dirikan panjenengan dan jika diri panjenengan ingin melangkah, ya monggo mengenal ilmu hakikat. Lalu menuju makrifat. Di situ intinya, jika panjenengan ingin melangkah mengenal ilmu hakikat, gandeng satu paket menuju makrifat. Harus berani setelah ada pergerakan zahir ini, harus berani melangkah ke pergerakan batin. Ada zahir ya ada batin. Harus yang berbicara siapa? Ya gantilah lisan ini, pergerakan zahir ini berhenti. Ganti olah rasa, mengenal pergerakan batin, mengenal pergerakan rohania. Ganti yang mengucap batin, rohania, alias ruh yang berbicara. Itu intinya.
Nah, diri panjenengan ada akhirnya mengenal alam atau jagat. Di sini alam, jika diri panjenengan sudah masuk ke dalam tubuh, langsung masuk ke rahim. Di sini ada jiwa, rogo lan jiwa. Ada sebutan rogo dan jiwa. Ada jampi rogo dan ada jampi jiwa. Sudah jelas, sudah kami katakan tadi, kalau untuk mengobati zahir tadi, kan banyak di toko lah, mengobati jiwa, obat jiwa, mengobati rogo, kan zahir ini di toko banyak. Namun jika panjang sudah masuk ke rahim, mengenal rohaniah, mengenal ruh, mengenal jiwa. Dikatakan jiwa, apa sih? Dikatakan jiwa. Siji-siji ini nyawa. Nyawa itu hanya satu, Allahu Ahad. Jiwa di sini. Semua manusia ada keletaan jiwa hidup alias urip, zat urip hidup di semua diri manusia. Jiwa siji ini nyawa di dalam sini hidup di semua tubuh manusia, terutama di rahim, agar mengerti diri panjenengan rahasia titik nun. Nah, diri panjenengan itu sudah mengenal alam ya. Jika sudah masuk di sini, mendalami ilmu hakikat, lalu berbicara batiniah, yang berbicara zahir berhenti. Di sini yang berbicara, yang mengobati, ya di sini lengkap tombohnya, jamu jiwa itu. Setelah rogo panjenengan sakit, jiwa terobati. Nanti jika jiwa terobati, seluruh tubuh zahir ikut serta sembuh, disembuhkan oleh jiwa ini, jampi jiwa, jampi rogo. Pada akhirnya jika panjenengan sudah bisa mengobati jiwa, bisa sembuh jiwanya, pada akhirnya zahir ikut serta sembuh total. Ya, inikah yang dinamakan selamat dunia, selamat akhirat, selamat zahir lan batin. Kan dua unsur, semuanya ingin keselamatan, zahir lan batin. Diri kita beribadah agar sampai di mana zahir lan batin diterimanya, tembus ke sisinya zat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mari didalami ngaji rasa ini. Benar apa tidak kami mengatakan ini setelah panjenengan mendalam ilmu hakikat,
mengenal pergerakan batin, entah gimana panjenengan mengucap atau berzikir, dengan sambil panjenengan rasakan. Nah, di situ. Lalu panjenengan neng ning nung melakukan meditasi semedi, kalau dikatakan di Jawa semedi, ning nung nung, panjenengan ngolah rasa. Nah, setelah pergerakan batin kan ada ajaran ngaji rasa. Nah, di situ kan setelah pergerakan batin ngaji rasa, olah rasa. Kalau di syariat Islam, setelah melakukan zikir siri kan masih berbicara kan, entah gimana berbicaranya batin ini kan bermacam-macam. Setelah itu diri panjenengan harus mengenal zikir fana yang tak berhuruf dan tak bersuara. Terus gimana? Nah, itulah yang sangat penting. Jika diri panjenengan ingin mengetahui, monggo lah hadir, karena yang satu ini nggak boleh dijabarkan di semua media, nggak boleh. Inilah rahasia ilahi, karena inilah kendaraan yang laju yang sangat cepat untuk semua diri manusia lekas mengenal Zat Tuhan Yang Maha Esa. Kendaraan yang paling cepat, sangat laju, yang dilalui ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Di situ intinya kami jabarkan yang hakikatnya, yang sesungguhnya. Di situ intinya. Jadi intinya panjenengan nanti setelah meditasi, nanti panjenengan di waktu melakukan meditasi atau melakukan semedi neng nung, panjenengan ada pergerakan atau ada goibnya Allah Ta'ala, semacam negor panjenengan. Itu intinya. Jika panjenengan sudah mendalam ilmu hakikat tauhid itu, neng nung. Nah, panjenengan kosongkan akal, pikiran, urusan dunia dikosongkan, kan diletakkan semua. Diletakkan. Pada akhirnya panjenengan merasakan ganti panjenengan gak berhuruf, gak bersuara, melakukan semedi itu neng nung, neng yang menang cep, zohiran batin gak mengucap, neng ning yang bening, yang jernih. Diri panjenengan gak hilangkan rasa-rasa pemikiran apapun itu, semua dibuang, disirnahkan semua, gak ada. Nah, jika neng nung pada akhirnya ada suara halus, bisikan Tuhan. Ini bisikan Tuhan halus,
Pasti panjenengan menjawabnya nanti. Halus, memang sangat latif. Tidak bisa didengarkan di mata zahir. Bisikan ini. Di sini jiwa yang berbicara, zat urip. Pasti diri kalian itu menjawabnya. Nun, ada huruf nun. Nun di mana titiknya? Di dalam kan? Sudah di dalam. Jadi zat Allah itu menghidupi di jiwa, di rahim, di dalam juga. Ya, menghidupi di zahir juga. Itu intinya. Titik itu kehidupan zat Tuhan yang Maha Esa. Jika panjang ingin mengetahui jabarannya, rahasia titik ba dan rahasia titik nun, itu intinya jelasnya. Pasti panjenengan ada bisikan ini, pasti menjawabnya. Jika benar-benar itu bisikan zat Allah, pasti menjawabkan nun atau nggih ya, nun atau nggih atau ya, pasti menjawab ya Gusti. Nun itu bahasa Arab, namun dulu itu banyak yang mengatakan, orang Jawa itu mengajarkan kalau dipanggil itu si ah nun nggih. Kalau masalah secara umum ya, itu intinya rahasia titik ba dan titik nun. Nah, itulah kajian kami mengenai rahasia titik ba dan titik nun, agar mengerti diri panjenengan. Ada kata kajian olah rogo dan olah rasa. Olah rogo ya inilah, rogo ini yang bergerak diolah supaya sehat. Jika diri panjenengan bisa sehat lahir dan batin, ya mengenal jiwa tadi ngolah rasa, diolah rasa ini, diolah agar sehat seluruh tubuh jiwanya ini, agar sehat jiwa, sehat jiwa dan sehat raga. Nah, intinya. Nah, itulah jabarannya kajian rahasia titik ba dan rahasia titik nun, dan hakikatnya 4 tangga tadi kami jabarkan, dan hakikatnya penjabaran 4 tangga tadi adanya syariat dan adanya toreko, adanya hakikat dan adanya ilmu hakikat dan ma'rifat. Nah, sudah jelas kan kalau syariat toreko kan masih mengenal pergerakan zahir ini atau pergerakan lahir. Nah, jika diri panjenengan sudah mengenal ilmu hakikat dan menuju ma'rifat, dan sudah mengerti yang sesungguhnya, karena diri panjenengan mengenal batin, perjalanan rohania, perjalanan ruh. Itulah dinamakan panjenengan itu sudah mengenal rasa, sudah bisa ngolah rasa, ngolah rasa. Nah, pada akhirnya panjenengan bisa rasa merasakan, pada akhirnya mengerti. Dinamakan makrifat itu kan mengerti.
yang sesungguhnya, hakikat kan yang sesungguhnya, itu intinya. Unsur 4 itu adanya syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Jadi satu paket. Syariat dan thariqah kan gandengannya 4. Thariqah, hakikat dan ma'rifat sudah sak paket yang juga. Panjenengan mempelajari ilmu yang sesungguhnya, hakikat itu, lalu mendalami ilmu makrifat, mengerti diri panjenengan dengan menghaji, mendalami ilmu tauhid itu. Tauhid adalah diri panjenengan sudah berani mengesahkan, memasrahkan diri seluruh tubuh ini kepada Sang Zat Urip, Zat Tuhan. Itulah fungsi dari ilmu tauhid. Berani mengesahkan diri, memasrahkan diri kepada Zat Tuhan yang Maha Esa, Zat Maha Urip, Zat Maha Hidup itu dipasrahkan semua seluruh tubuh wujud ini. Intinya tuh. Jadi panjenengan sudah mengenal, sudah jangkep keyakinannya itu, sudah jangkep 3. Setelah panjenengan mengenal ilmu sudah jangkep keyakinannya, sudah jangkep 3. Setelah panjenengan mengenal yakin 2, ada nurul yakin dan ainul yakin, lalu panjenengan sudah dilengkapi mengenal ilmu hakikat menuju ma'rifat. Sudah diri panjenengan sudah duduk di iman yang terakhir, yaitu iman hakul yakin atau yakin hakul yakin. Sudah berada duduk di yakin yang sesungguhnya, yakin yang hak itu. Itulah intinya diri panjenengan melangkah ke rahim, ke seluruh tubuh wujud ini, mengenal jagat, alam rahim, alam goib, mengenal jagat alit, jagat cilik di tubuh, di dalam tubuh ini kan jagat. Ini diri panjenengan sudah memberanikan mengenal batin ini, sudah di keyakinan yang terakhir, yakin yang hak, yakin hakul yakin itu. Jika sudah duduk di situ, jangan turun-turun. Harus panjenengan berani percaya, mempertahankan keyakinan itu agar lekas dikenalnya oleh Zat Tuhanmu, Zat Urip itu. Yakin yang kuat, yakin yang kokoh di situ, agar terobati jiwamu, terobati jambi jiwa, terobati. Jika sudah terobati, seluruh tubuh wujud raga ikut serta sembuh. Asal mula sakit ini ya terobati jiwa. Siapa yang bisa mengobati, siapa yang membuat sakit? Ya di sini. Yang menyembuhkan, yang memberi sakit ya di sini. Zat hidup, Zat urip. Harus percaya bahwa Zat Allah itu hidup di zahir dan di zahir, hidup di zahir dan hidup di batin. Itu intinya. Olahraga
dan olah rasa. Harus berani diri panjenengan agar lekas bermakrifat kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa, mengenal zat urip. Itulah jika panjenengan sudah mengenal zat urip yang benar-benar nyata, wujud nyata, sudah titik akhir panjenengan sudah bermakrifat kepada zat Tuhan. Ya, itulah dinamakan makrifatullah. Monggo segera hadir jika panjenengan ingin bermakrifatullah. Kami arahkan sedikit demi sedikit. Mari silahkan. Nah, itulah tentang kajian cukup sekian kajian kami tentang rahasia titik bak dan rahasia titik nun dan jabaran empat tangga, yaitu dalam hakikatnya ilmu syariat dan ilmu hakikat. Jabarannya empat tangga, yaitu adanya ilmu syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Nah, mudah-mudahan semua yang kami jabarkan tadi pada semua saudaraku, mudah-mudahan membawa berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jika ada kekilafan, diri kami matur. Kami mohon maaf yang mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.